Perkenalkan, nama saya Esa Skenartania dari kelas 10 AKKL 1 nomor absen 24. Di sini saya akan membahas materi mengenai bidang komunikasi. Maksud dari bidang di sini adalah aspek kehidupan manusia itu sendiri, di mana di antara aspek kehidupan manusia berbeda antara bidang satu dengan bidang lainnya. Bidang-bidang komunikasi tersebut mencakup beberapa jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial diartikan sebagai suatu proses interaksi di mana seseorang atau suatu lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain, agar pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki oleh penyampainya, baik secara verbal maupun non-verbal. Melalui komunikasi sosial, kita bisa bekerja sama dengan anggota masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, kelompok masyarakat, dari desa, kota, hingga negara, untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua ada komunikasi organisasional. Tujuan utama komunikasi dalam lingkup organisasi adalah memajukan dan mengembangkan organisasi yang ditafsirkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen. Komunikasi di dalam organisasi meliputi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. A. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah bentuk komunikasi tegak lurus ke atas maupun ke bawah, yakni komunikasi antara atasan dengan bawahan dan sebaliknya. Lalu yang B adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah bentuk komunikasi secara menyamping atau mendatar antara orang-orang yang sama jabatannya dalam kelompok yang sama. Komunikasi ini berfungsi untuk melancarkan koordinasi kerja. Lalu yang C ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong rantai perintah organisasi dan dilakukan oleh petugas dari bagian yang berbeda dan tingkat yang berbeda pula. Lalu 3. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi di berbagai kegiatan internal organisasi bisnis. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat persuasif. 4. Komunikasi politik. Komunikasi politik melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Lalu yang kelima ada komunikasi internasional. Komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya kepada komunikan yang mewakili negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Lalu yang keenam ada komunikasi antar budaya. Menurut Stewart L. Tubbs, komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. 7. Komunikasi pembangunan. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Lalu yang terakhir ada komunikasi tradisional. Secara umum, komunikasi tradisional adalah proses penyampaian pesan dari suatu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern. Media komunikasi tradisional yang digunakan untuk menyampaikan pesan antara lain sebagai berikut, yaitu ada kentongan, buku, wayang, cerita rakyat, sendra tari rakyat, beduk, dan lain-lain. Sekian dari saya. Maaf bila ada yang kurang berkenan di hati pemirsa. Terima kasih.